Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korota Ayun dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran. Sebelumnya saya akan membahas tentang anggaran itu apa sih? Anggaran adalah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam 1 tahun. Dan suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun tersebut atau tahun itu. Ada 7 karakteristik anggaran. Yang pertama adalah anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contohnya unit yang terjual atau yang diproduksi. Yang ketiga biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangannya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan lebih lanjut. Adapun hubungannya perencanaan anggaran ini dengan perencanaan strategis, yaitu perencanaan strategis untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi tersebut. Baik strategi maupun anggaran melibatkan proses perencanaan. Proses perencanaan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan strategis di atas 1 tahun. Perencanaan strategis mendahulukan penganggaran dan memberikan kerangka dalam penggunaan anggaran, dan anggaran merupakan suatu potongan kerangka strategis organisasi. Ada 4 kegunaan anggaran. Yang pertama, menyesuaikan dengan rencana strategis. Yang kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa kegiatan organisasi. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Dan yang keempat, dasar untuk mengevaluasi kinerja. Ada 4 jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasi, yaitu adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Ada beberapa kategori dari anggaran operasi tersebut, yaitu ada anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, beban pemasaran, beban logistik, beban umum dan administratif, beban penelitian dan pengembangan, dan pajak penghasilan. Yang kedua, anggaran modal, yaitu anggaran yang berupa daftar yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek, pemilihan fasilitas, dan equipment baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga ada anggaran neraca, yaitu anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu harta, liabilitas, dan modal tahun yang akan datang. Dan yang terakhir ada anggaran kas, yaitu anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Manajer keuangan menggunakan anggaran kas untuk menyusun rencana dan untuk menjamin bahwa kas dalam tahun anggaran cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Adapun proses-proses penyusunan anggaran, yang pertama itu ada organisasi, yaitu pihak departemen anggaran dan pihak komite anggaran. Yang kedua ada penerbitan pedoman, yaitu pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi tersebut. Yang ketiga ada usulan awal anggaran, yaitu menggunakan pedoman tersebut, manajemen pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran, karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman tersebut. Yang keempat ada negosiasi.
Pembuatan anggaran mendiskusikan usulan anggaran tersebut ini dengan atasannya. Lalu ini merupakan inti dari proses tersebut. Alasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Yang kelima ada revisi anggaran. Jadi setelah sudah dibentuk semuanya, lalu mungkin ada yang mau diubah, jadi ada revisi anggaran. Yaitu ada 2 jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutahiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran tersebut yang asli itu telah disetujui. Lalu yang terakhir ada anggaran kontingensi, yaitu beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi ini yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran kontingensi ini menyediakan suatu cara yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Seperti detektif, di mana ada plan A, pasti ada plan B juga. Misalnya di situasi tertentu. Ada 4 aspek-aspek keperilakuan. Yang pertama, ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Dan yang terakhir, departemen anggaran. Lalu kita akan membahas tentang analisis varians. Analisis varian itu adalah perhitungan perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran atau biaya standarnya. Ada varians pendapatan, ada 4, yaitu yang pertama harga varians penjualan, yang kedua varians bauran dan volume, yang ketiga varians bauran, dan yang keempat adalah varians volume. Lalu ada varians beban dibagi menjadi 2. Yang pertama ada varians biaya tetap, yang kedua adalah varian biaya variabel. Lalu adapun keterbatasan analisis varians, yaitu yang pertama, sekalipun analisis ini mengidentifikasi varians tapi tidak mengatakan mengapa varians terjadi atau apa yang sebaiknya dilakukan. Yang kedua, tidak dapat menentukan apakah varians ini signifikan. Dan yang terakhir, ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang standar evaluasi, yaitu ada 4. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada standar historis. Yang ketiga ada standar eksternal. Dan yang terakhir adalah keterbatasan standar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini tentang penyusunan anggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.